Peminatan 1 nomor 11 ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan sepertiga log X dikurangi 5 ditambah sepertiga log X ditambah 3 lebih dari sama dengan min 2, gitu ya. Yang pertama, setiap kali melihat soal logaritma selalu dimulai dengan syarat ya. Basis harus positif dan tidak boleh 1. Itu sepertiga. Jelas positif, jelas tidak sama dengan 1. Artinya apa? Tidak ada masalah dengan basis. Yang kedua, numerus. Numerus itu yang dilogaritmakan. Harus positif. Berarti apa? X dikurangi 5 harus positif. Artinya, X harus lebih dari 5. Yang kedua, ini juga numerus. X ditambah 3 harus positif. Artinya, X harus lebih dari min 3. Sudah. Sekarang berikutnya kita mulai mengubah soalnya ya. Sepertiga log X kurangi 5 ditambah sepertiga log X ditambah 3 lebih dari sama dengan min 2. Antara persamaan logaritma dengan pertidaksamaan logaritma itu mirip-mirip ya, tapi lebih rumit yang pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan logaritma kan dikatakan apa? Untuk A yang lebih dari 1. Jika A log Fx, ini yang jangan lupa Fx harus positif, Gx harus positif. Kalau A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx, maka Fx akan lebih dari sama dengan Gx. Jadi ini dikondisikan apa? A log lebih dari A log. Gitu ya. Dengan A-nya itu lebih dari 1. Maka saya akan mengubah soal ini dulu ya. Pertama, mengingatkan ini. A log B ditambah A log C. Kita bisa sederhanakan menjadi A log B kali C. Jadi saya memilih untuk menyederhanakan dulu. Maka ini bisa disederhanakan jadi apa? Sepertiga log dalam kurung X min 5 dikalikan dalam kurung X plus 3. Harus lebih dari sama dengan min 2. Gitu kan? Nah, lalu berikutnya untuk pertidaksamaan kan A-nya saya samakan. Sekali lagi saya sarankan tidak harus. Demi keamanan, itu saja. A-nya disarankan apa? Lebih dari 1. Nah itu kok sepertiga? Kita ubah. Maka untuk mengubah basis, ingat ini. Bukankah A log B itu boleh ditulis menjadi A log B per A log P log B per P log A. P-nya berapa? P-nya terserah. Pokoknya positif dan tidak boleh 1. Kita butuhnya berapa? Ya, saat ini kita butuhnya basisnya itu lebih dari 1. Lalu berapa? 2 boleh, 3 boleh, akar 7 boleh. Lalu saya tidak mau buat yang aneh-aneh ya. Saya pilih 10. Maka ini menjadi log, ini sambil saya kalikan ya Pak. Ini sambil saya kalikan X kuadrat dikurangi 2X
dikurangi 15 per log sepertiga. Gitu. Jadi ini saya milih 10, 10. Kalian memilih yang lain boleh. Gitu ya. Kemudian kalau sudah, keduanya saya kalikan dengan log sepertiga. Ya, saya kalikan dengan log sepertiga. Dengan catatan, ingat, log sepertiga itu bernilai negatif. Ya, karena log 1 dibagi 3 itu kan log 1 dikurangi log 3. Log 1 dengan log 3 nilainya lebih besar yang log 3. Berarti log sepertiga itu negatif. Kenapa? Karena ini per 3 samaan. Maka berbahaya kalau dikalikan harus hati-hati. Menjadi log x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 menjadi apa? Kurang dari. Ini loh. Ini menjadi kurang dari min 2 kali log sepertiga. Berhenti dulu. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Ya. Sudah. Terus kemudian untuk mengurusi ini, ingat, A log B pangkat N bisa ditulis menjadi N kali A log B. Dan sebaliknya, N kali A log B bisa ditulis menjadi ini. Ini bisa ditulis jadi apa? Ini. Log dalam kurung sepertiga pangkat min 2. Ya, sepertiga pangkat min 2 berapa? Sepertiga yang dipangkatkan min 2 itu nilainya berapa? 9. Nah, ya, sudah. Maka kita dapatkan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kurang dari sama dengan 9. X kuadrat kurangi 2x kurangi 24 kurang dari sama dengan 0. X dikurangi 6 kali x ditambah 4 kurang dari sama dengan 0. Pembuat nolnya x sama dengan 6, x sama dengan min 4. Ini saya hapus ya. Terus garis bilangan. Batasnya tertutup karena ini bersama dengannya. Di sini min 4, di sana 6. Saya periksa x sama dengan 0. Ya. 0 dikurangi 6. Negatif. 0 ditambah 4 positif. Negatif kali positif. Berarti negatif. Gitu ya. Lalu demikian. Kurang dari sama dengan 0. Berarti saya memilih yang negatif. Ini adalah garis bilangan untuk item yang ketiga. Ketiga itu maksudnya ini. Lalu ingat, X-nya kan harus lebih dari 5. Itu. Nah, kita gambar. X lebih dari 5. Nah, sana. Ini yang pertama. Lalu apa lagi? Itu. X lebih dari min 3. Ya, kira-kira di sini. Lebih dari min 3. Ini yang kedua. Lalu carilah yang memenuhi ketiga-tiganya. Nah, yang memenuhi ketiga-tiganya kan di sini. Artinya 0, 5 kurang dari X ya. Kurang dari sama dengan 6. Apakah bisa dimengerti? Sama, terima kasih. Ya, sama-sama. Enak, yang lain kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang kalian bingung, ditanyakan.
Hati-hati dengan ini ya, hati-hati. Intinya apa? Kalau kalian mengerjakan pertidaksamaan, lalu mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan. Hati-hati, selalu dipikir bilangan itu positif atau negatif. Selalu dipikir itu. Kalau kalian mengalihkan dengan bilangan yang positif, tandanya tetap. Tapi kalau kalian kalikan kedua ruas dengan bilangan negatif, jangan lupa tandanya berubah. Sudah, itu saja. Silakan peminatan 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Peminatan 1. Masih ada yang ditanyakan? Halo, kok diem semua ya? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak, kita lanjutkan reviewnya. Ya. Saya pindah ke Word-nya ya. Hari ini kita akan mengulang topik tentang vektor. Ya. Ini adalah matematika peminatan yang kalian pelajari ketika kelas 10. Oh, maaf, ini berarti saya salah ini. Kelas 10 ya, vektor itu. Bukan kelas 11. Baik, kita akan mengingat sedikit-sedikit tentang vektor. Gini, saya mau ke papan tulis ya sebelum membicarakan ini. Ya, saya pindah ke papan tulis dulu supaya kalian punya gambaran. Saya akan membicarakan vektor yang di dimensi 2 dulu. Karena kalau dimensi 3 itu kan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Itu akan lebih sulit dibayangkan. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan yang dimensi 2. Kalau dimensi 2 kan cuma sumbu X, sumbu Y. Gitu ya. Yang pertama, saya ingin mengingatkan ada yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Misalnya ini saya berkotak-kotak gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, misalnya begini. 1, 2, 3. Vektor ini kan panjangnya satu satuan. Dan dia searah dengan sumbu X yang positif. Maka vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif itu yang disebut dengan vektor I. Ya, I itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif. Kemudian ini, nah ini juga panjangnya satu kan. Ini yang disebut dengan vektor J. Vektor J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif. Lalu nanti ada satu lagi, vektor K. Vektor K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Z positif. Gitu ya, itu kalau di dimensi 3. Ini dulu. Kalau saya punya titik A di sini. Saya punya titik A di sini.
Lalu saya membuat vektor yang berpangkal di titik pusat koordinat. Nah, nanti notasinya jadi gini. OA. Vektor yang berpusat, yang berpangkal di pusat koordinat dan berujung di titik A disebut vektor posisi titik A. Jadi vektor posisi itu khusus, pangkalnya harus di pusat koordinat. Gitu ya. Kemudian kalau pada gambar ini koordinat titik A itu apa? Koordinat titik A-nya apa? Halo. Koordinat titik A adalah 3I dan Koordinat koordinat. Oh, koordinat 3,2. Jangan ruwet-ruwet, Nak. Mau koordinat kok. 3,2. Ya. Sekarang perhatikan ketika saya membicarakan vektor OA. Nah, vektor OA. Vektor OA dapat saya nyatakan. Misalnya, ini di sini saya beri nama P. Maka vektor OA dapat saya nyatakan sebagai OP, ya ini, OP ditambah PA, kan begitu toh? OP ditambah PA. Nah, kalau kalian perhatikan, OP itu tidak lain berapa I. OP ini 3I. 3I. Ya. PA. PA, arahnya ke sana kan? PA. Berapa J? 2J. 2J. Oh, ternyata Pak, mudah. Kalau titik A-nya 3,2, maka vektor posisi, sekali lagi vektor posisi loh, nah. Pangkalnya harus di pusat koordinat dan berujung di titik A. Itu adalah ini 3I ditambah 2J. Itu kalau vektor posisi paling gampang. Misal saya punya titik C min 7,2. Maka vektor posisi titik C kan gini Pak, jadi kan OC ya. Apa? Min 7I ditambah 2J. Ngerti ya? Lalu sebaliknya. Kalau vektor posisi titik E, OE, itu adalah 3I dikurangi 5J. Maka kalian boleh mengatakan koordinat titik E-nya apa? min 5. Baik, 3,-5. Nah, ini loh, nah. Pangkalnya harus di pusat koordinat. Baru boleh dikatakan begini. Sudah ya? Sekarang jangan bingung ya, nak. Lihat lagi ke sini. Lihat lagi ke sini. Sekarang saya buat begini.
Lihat sini. Saya membuat vektor begini. Saya membuat vektor ini. Vektor ini bukan vektor posisi. Vektor ini, saya sebut saja apa? PQ gitu ya. PQ. PQ ini bukan vektor posisi. Mengapa PQ bukan vektor posisi? Karena tidak berpusat pada pusat koordinat. Baik. Saya perbaiki ya, nak. Saya ngerti maksudmu benar. Bukan berpusat. Karena tidak berpangkal di pusat koordinat. Ya, ini kan pangkal, itu ujung. Ini bukan vektor posisi. Karena pangkalnya tidak pada pusat koordinat. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah ya, ngerti ya? Bedanya vektor posisi dengan yang bukan vektor posisi, gampang kok. Vektor posisi itu pangkalnya harus di pusat koordinat. Gitu ya. Baik, ini cukup. Sekarang kembali saya pindah ke share screen ya. Saya harapkan dengan penjelasan ini membuat kalian lebih punya gambaran tentang vektor. Nah, sekarang di dimensi 3, nah, cuma ditambahi. Kalau titik A koordinatnya X, Y, Z, maka vektor posisi titik A notasinya OA adalah X. X ini loh. X kali vektor I ditambah Y kali vektor J ditambah Z kali vektor K. Nah, vektor XI tambah YJ tambah ZK itu disebut vektor dalam bentuk kombinasi linier vektor satuan. Itu istilah. Nah, vektor ini boleh dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. X, Y, Z. Tetap ini punya arti apa? XI tambah YJ tambah ZK. Ya, jadi itu notasi. Lalu berikutnya ada yang diistilahkan panjang atau besar vektor. Untuk selanjutnya saya gunakan istilah panjang saja ya, nak. Panjang vektor OA. Notasinya seperti harga mutlak. Gitu ya. Adalah akar dari ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Contoh, jika titik P koordinatnya 2, min 3, 1. Maka vektor posisi titik P dinotasikan dengan OP. Sama dengan 2I ditambah min 3J ditambah 1K. Jadi seperti ini. Dalam bentuk vektor kolom ditulis 2, min 3, 1. Kalau vektornya 2I dikurangi 3J ditambah 1K, maka panjang vektor tersebut adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 14. Nah, ini dulu. Apakah bisa dimengerti?
Bisa dimengerti, Pak. Ya, baik. Lanjut ya. Sekarang kita membicarakan operasi vektor. Operasi vektor itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dengan skala. 3 macam itu. Ya, contohnya, misalkan vektor CD itu 2i tambah J dikurangi 2K. Dan vektor KL 5i ditambah 3J ditambah 4K. Kalau kedua vektor ini kita jumlahkan, jadi seperti ini ya, vektor CD ditambah vektor KL. Saya lebih suka menulisnya dalam bentuk vektor kolom. Kalau kalian suka dalam bentuk IJK ya nggak apa-apa ya. Jadi boleh apa? 2i ditambah J dikurangi K ditambah 5i ditambah 3J ditambah 4K silakan. Nah, saya ini nggak suka nulis IJK itu ribet. Jadi saya nulisnya suka dalam bentuk apa? Vektor kolom. Jadi praktis ya, nggak usah nulis IJK. Jadi ini kan sebetulnya apa? 2i ditambah 1J dikurangi 1K. Ditambah, ini kan ditambah toh? Vektor KL 5i ditambah 3J ditambah 4K. Lalu jumlahkan seperti kalian menjumlahkan elemen matriks itu ya. 2 ditambah 5, 7. Ini 7i ya. 1 ditambah 3, berarti ini 4J. Min 1 ditambah 4, berarti ini 3K. Kalau ditanya berapa panjangnya vektor CD ditambah vektor KL, karena vektor CD ditambah vektor KL hasilnya adalah 7i ditambah 4J ditambah 3K, maka panjang vektor itu adalah akar dari 7 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti akar 74. Ini dulu nah penjumlahan vektor, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Demikian juga dengan pengurangan. Pengurangan vektor. Ya sama sih. 2i dikurangi 5i. Ya menjadi min 3i. Ya. 1J dikurangi 3J. Ya jadi min 2J. Dan seterusnya. Kalau ditanya berapa panjang dari vektor CD dikurangi vektor KL, ya gampang, akar dari min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Berarti akar dari 38. Tentang pengurangan vektor, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Berikutnya perkalian vektor dengan skalar. Nah, tolong ya, diingat-ingat istilah ini. Nanti ada satu istilah lagi yang mirip. Ini yang kita bicarakan saat ini, perkalian vektor dengan skalar ya. Diingat baik-baik. Contohnya ini. 2 kali vektor CD. 2CD itu maksudnya 2 kali vektor CD. Itulah yang dimaksud dengan apa? Perkalian vektor dengan skalar. CD itu vektor. 2 itu skalar. 2 kali vektor CD berarti 2 kali 2i ditambah 1J ditambah min 1K. Maka menjadi apa? 4i tambah 2J dikurangi 2K. Kalau ditanyakan berapa panjang dari 2 kali vektor CD, ya sudah, tinggal dihitung. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Ini 2 karena. Yang ini nah,
Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah, baik. Nah, saya loncat ke nomor 6 dulu ya. Jadi 3, 4, 5, nanti kita kembali ke sana. Nah, saya mau membicarakan ini dulu. Lalu setelah itu kita akan coba satu soal aja, gitu ya. Tentang membagi di dalam dan di luar. Nah, kalau kalian melihat 3 gambar ini ya, ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Kan sama aja. Iya, sama aja. Tapi pembicaraannya beda-beda. Kalau di gambar pertama, yang kita bicarakan itu titik P. Kalau di gambar kedua, yang kita bicarakan titik B. Kalau di gambar ketiga, yang kita bicarakan titik A. Ngerti ya? Jadi jangan bingung. Pelan-pelan. Kita bicarakan gambar yang pertama dulu. Yang kita bicarakan adalah titik P. Sudah, mata lihat titik P. Titik P ini dikatakan membagi AB di dalam. Jadi kalau titik P membagi AB di dalam, artinya apa? P itu di antara A dan B. Dengan perbandingan 3:2. Maka perbandingan 3:2 itu diartikan apa? A ke P banding P ke B itu 3:2. A ke P banding P ke B itu 3:2. Jadi sengaja saya beri ruas-ruas itu ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengerti. Nah, ini dulu. Ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Saya pindah ke papan tulis ya, nah, karena saya perlu menjelaskan tentang yang sebelahnya ini. Sebelahnya ini rasanya lebih enak saya jelaskan di papan gitu ya. Tetap melihat gambar ini. Saya pindah dulu ke papan tulis. Ini toh 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini P, ini B. Ya, tolong perhatikan. Tolong perhatikan. AP banding PB itu 3:2. Kan sekarang yang nanti mau dicari itu apa? Koordinat P-nya ada di mana? Ceritanya begitu. Maka kita menggunakan vektor. AP banding P, vektor AP banding vektor PB itu 3:2. Beda ya kan? Kalau yang ini panjangnya, karena kan nggak ada vektornya. Nah kalau ini perbandingan vektornya. Perhatikan ini. Nah ini harus sambung kan? AP, AP, PB. Maka kalian bisa mencari vektor posisi titik P. Kalian bisa mencari vektor posisi titik P. Caranya, ini loh, perhatikan. Seperti anak SD. Anak SD kalau kerja perbandingan itu kan dikatakan begini kok. Luar kali luar. Maksudnya, 2 kali vektor posisi titik A ditambah dalam kali dalam, maksudnya 3 dikali
vektor posisi titik B. Lalu dibagi jumlah perbandingannya. 3 tambah 2. Gitu ya. Contoh. Ini cuma contoh, nah. Misalnya, koordinat titik A itu 5, 1, min 2. Koordinat titik B-nya misal saja 3, min 4, min 1. Lalu dia tanya, koordinat titik P-nya ada di mana? Loh ya sudah, tinggal masukkan. Ya, 2 kali vektor posisi titik A. Kalau koordinat titik A adalah 5,1, min 2, maka vektor posisi titik A notasinya apa? Halo, notasi vektor posisi titik A. Lima I ditambah 1. Oh, nah, sabar. Sebelum itu, kan saya tanya notasi vektor posisi titik A. Apa notasinya? OA. Apa? OA. Benar. Nah, vektor OA sama dengan apa? Tadi yang kamu katakan itu benar. Ayo. 5I tambah 1J dikurangi 2K. Benar. Dalam bentuk vektor kolom, nah begini. Tapi ini bacanya apa? 5I tambah 1J ditambah min 2K. Ya. Ditambah 3 kali. Langsung ya, nah. Vektor posisi titik B. 3, min 4, min 1. Lalu dibagi 5. Lalu kita katakan langsung aja ya, nak. 10 ditambah 9. 2 dikurangi 12. Betul ya? Min 10. Min 4 dikurangi 3. Min 7. Dibagi 5. Berarti 19/5. Min 10/5. Min 7/5. Ini kan vektor posisinya titik P. Kalau vektor posisinya titik P seperti ini, kalian boleh mengatakan koordinat titik P-nya bagaimana? (19/5, min 10,2). Oh ya, ini ya. Min 7/5. Ya. Itulah koordinat titik P-nya. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya kembali lagi ke share screen ya, nak. Ini yang kita bicarakan barusan di papan, itu membagi di dalam. Sudah ya? Sekarang lihat gambar kedua. Gambar kedua ini yang kita bicarakan adalah titik B. Jadi kamu jangan bingung ya. Ini lah gambarnya sama ya, Pak. Iya, tapi yang dibicarakan beda. Sekarang saya membicarakan titik B yang saya warnai merah. Titik B ini dikatakan membagi AP di luar. Benar kan? B-nya kan di luarnya AP. Ya, jadi kalau kalian mendengar kata-kata
titik B membagi AP di luar. Berarti B itu di luarnya AP. Gitu ya. Dengan perbandingan 5:2. Loh, kok bisa 5:2? Perhatikan ini. Titik B membagi AP di luar. Artinya, perbandingannya itu nanti ditentukan dari apa? A ke B, lalu B ke P. Nah, jadi kesepakatannya seperti itu. A ke B, B ke P. Perhatikan. A ke B, berapa ruas? 5. 5. Lalu lanjut, B ke P, berapa ruas? 2. 5:2. Gitu ya. Saya ke papan tulis lagi. Saya ke papan tulis lagi. A, P, D. Ya. B yang dibicarakan sekarang B. B membagi AP di luar. Membagi di luar itu sebetulnya bisa begini, Mas. Jadi kalau B membagi AP di luar, ini AP. Itu kemungkinannya B-nya bisa di sini, B-nya bisa di sana, kan sama-sama di luar, ngerti Pak? Tapi juga nggak bisa sembarangan, maksudnya nggak bisa suka-suka di sini, nggak bisa suka-suka di sana. Tergantung perbandingan yang diketahui. Coba kalian pikirkan. Kan dikatakan B membagi AP di luar dengan perbandingan 5:2. Itu artinya apa? A ke B banding B ke P itu sama dengan 5:2. A ke B dibandingkan B ke P itu harus 5:2. Artinya apa? AB-nya lebih panjang dari BP. AB harus lebih panjang dari BP. Maka nggak masuk akal kalau kalian letakkan B-nya di sini. Kalau kalian letakkan B-nya di sini, tidak sesuai dengan cerita. Karena apa? AB-nya lebih pendek dari BP, nggak sesuai dengan cerita. Berarti sikat ini salah, sketsa ini salah. Yang benar begini. Nah, baru cocok kan? AB banding BP 5:2. Nah, ini baru masuk akal sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi. Nah, ini tidak ada vektornya. Berarti perbandingan ini adalah perbandingan panjang. Nah, untuk mendapatkan koordinat titik B-nya, itu kita harus menggunakan vektor. Ngerti Pak? Vektor AB dibanding vektor BP itu sama dengan 5 dibanding min 2. Nah, tolong. Kenapa sekarang kok muncul apa? Negatif. Karena vektor. Lihat, vektor AB arahnya ke sana kan? Lalu vektor BP itu arahnya ke sana. Vektor AB dan vektor BP arahnya bagaimana? Berlawanan. Berlawanan. Nah, dua vektor yang berlawanan itu kan ditandai dengan apa? Negatif itu. Bisa dimengerti?
munculnya negatif ini? Bisa, Pak. Ya, ngerti ya bedanya yang ini dengan yang ini. Kalau ini perbandingan panjang, kalau ini perbandingan vektor. Mengapa ada negatifnya? Karena vektor AB dengan vektor BP arahnya berlawanan. Lalu ada siswa tanya, loh Pak, mainnya harus di sana ya? Enggak harus. Gini ya boleh, nggak ada masalah kok. Wong negatif itu cuma menandakan apa? Dua vektor itu berlawanan arah, itu top. Mau taruh sini, mau taruh sana, tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Kalian boleh coba kalau nggak percaya. Ya. Jadi secara prinsip negatif itu menandakan dua vektor itu berlawanan. Itu prinsipnya. Jadi mau taruh sana, nggak ada masalah, suka-suka aja. Gitu ya. Nah, ini kan fokusnya di titik B, nanti toh ya. Jadi misal nanti diketahui koordinat titik A-nya 5,1,2, lalu titik B-nya -7,3,2, biasa 6. Lalu titik B-nya ada di mana? Itu ngitung. Ngitungnya menggunakan ini. Ingat, harus sambung. A, B, B, P. Maka kalian bisa mencari vektor posisi titik B. Katakan, ngitungnya bagaimana? Min 2 dikali OA Loh, ayo. tambah 5 dikali OP Nah, dibagi min 2 ditambah 5. oke. Sudah, tinggal masukkan. Apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Sekarang saya lanjutkan ke gambar yang ketiga. Langsung pakai papan tulis saja ya. Nah. Gambarnya sih sama. Ini A, ini P, ini B. Nah, tapi sekarang yang dibicarakan adalah titik A. Yang dibicarakan adalah titik A. Maka dalam kondisi yang seperti ini dikatakan titik A membagi PB di luar. Benar kan? Hanya di luarnya PB. Loh, di luar. Dengan perbandingan. Nah, perbandingannya nggak boleh ngawur. Harus apa? P ke A, lalu A ke B. P ke A. Berapa ruas? Tiga. Dari A ke B. Wah, ini A ke B. Berarti berapa? 5. 5. Ngerti ya? PA banding PB sama dengan 3/5. Berarti ini perbandingan panjang. Kalau mau mencari koordinat titik A, jadi kan itu nanti isinya bisa -9, -1, 2. Lalu di sana 3, 4, 6. Koordinat titik A-nya ada di mana? Maka untuk mencari koordinat titik A, kita harus menggunakan perbandingan vektor. Maka menjadi apa? P vektor PA
dibanding vektor PB sama dengan 3 banding min 5. Nah, itu kalian harus beri sendiri. Kenapa kok diberi negatif? Ya karena ini vektor PA kan ke sana. Lalu AB tuh ke sana, berlawanan arah. Makanya diberi negatif. Negatifnya boleh di sini, salah satu saja ya. Nah. Sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Nah, Pak. saya salah pergi. Nah, PA, B, A. Ya, benar ya, P ke A ke B. Lalu ini PA, AB. Nah, ya, gini, benar ya. PA diperluas, lalu AB diperluas, gitu. Nah, dari sini, ini kan sudah sambung ya, sambung PA, AB. Maka kita bisa mencari apa? Vektor posisi titik A. Caranya? Min 5 dikali vektor OP tambah 3 dikali vektor OB per min 5 tambah 3. Min 5 tambah 3. Sudah tinggal masuk-masukkan. Ketemu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Cukup ya untuk perbandingan. Sekarang lanjut lagi. Ini selesai. Nah, sekarang ke sini lagi. Sekarang ini nak vektor AB. Nah, yang ini ya saya tandai dengan warna siang. Vektor AB itu bisa dicari dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Contoh, misal saya punya koordinat titik K seperti ini, lalu koordinat titik Q seperti ini. Lalu dia tanyakan vektor QK. Sekali lagi, QK, ini loh. Maka QK, vektor QK diperoleh dari vektor posisi titik K dikurangi vektor posisi titik Q. Kalau AB, OB dikurangi OA. Kalau QK, berarti OK dikurangi OQ. Nah, vektor posisi titik K-nya bisa dilihat dari sini ya. Jadi apa? Min 5I ditambah 1J ditambah 4K. Ini. Dikurangi OQ. 3I ditambah 6J dikurangi 2K. Sudah ditemukan ini. Min 8I ditambah min 5J ditambah 6K. Itu vektor QK. Kalau ditanyakan berapa panjangnya vektor QK, gampang. Akar dari min 8 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ketemu 5 akar 5. Nah, ini dulu nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini apakah bisa dimengerti? Ini. Bisa, Pak. Ya, baik Bisa, ya. Pak. Lalu berikutnya. Nah, perkalian skala. Ini yang saya katakan hati-hati. Kalau di atas tadi, loh ini loh. Perkalian vektor dengan skalar. Ini perkalian vektor dengan skalar. Contohnya, ini 2 kali vektor CD. Itu perkalian vektor dengan skalar. Nah, sekarang perkalian skalar 2 vektor atau istilah asingnya itu dot product gitu ya. Ini tolong dibedakan. Misal ada vektor CD,
ada vektor KL. Perkalian skalar vektor CD dan vektor KL dinotasikan seperti ini. C vektor CD dot, itu dibaca dot ya, vektor KL. Menghitungnya 2i tambah 1j tambah min 1k dot 5i tambah 3j tambah 4. Nah, menghitung perkalian skalar atau dot produk itu caranya 2 kali 5 ditambah 1 kali 3 ditambah min 1 kali 4. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan perkalian matriks, ngerti toh? Kalau penjumlahan dengan pengurangan itu seperti punyanya matriks. Tapi kalau dot produk ini tidak ada urusannya dengan perkalian matriks ya. Jadi untuk menghitung dot produk itu apa? Koefisien I kali koefisien I ditambah koefisien J kali koefisien J ditambah koefisien K kali koefisien K. Sudah, tinggal dihitung, ketemu 9. Nah, sekarang tentang perkalian skalar ini, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekarang tinggal satu topik lagi, yaitu apa? Sudut antara dua vektor. Setelah ini kita membahas 2 soal di papan tulis ya. Untuk menentukan sudut antara 2 vektor, maka caranya gunakan ini. Saya menggunakan contoh ini ya, nak, CD dan KL. 2 vektor itu kan pasti ada sudutnya. Bagaimana cara menentukan sudut antara 2 vektor? Vektor CD dot vektor KL. Ya, sama dengan panjang vektor CD kali panjang vektor KL kali kosinus sudut antara vektor CD dan vektor KL. Jadi setiap kali kalian berurusan dengan sudut antara 2 vektor, selalu gunakan ini. Nama tinggal disesuaikan ya, nama vektornya tinggal disesuaikan. Lebih umum lagi apa? Sudut antara vektor 1 dan vektor 2. Berarti apa? Vektor 1 dot vektor 2 sama dengan panjang vektor 1 kali panjang vektor 2 kali kosinus sudut antara vektor 1 dan vektor 2. Keterangan yang di belakang ini apa? Artinya, sudut antara 2 vektor itu besarnya paling kecil 0 radian, paling besar pi radian. Dalam bentuk derajat, sudut antara 2 vektor paling kecil 0 derajat, paling besar 180 derajat. Contoh, menggunakan ini. Berapa ya besar sudut yang dibentuk oleh vektor CD dan vektor KL? Ya sudah, CD dot KL sama dengan panjang CD kali panjang KL kali kosinus sudut. CD dot KL sudah dihitung kan, ini toh. CD dot KL-nya kan 9. Panjang CD akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat, berarti ini kan akar 6. Panjang KL, ini akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti akar 50. Dari sini didapatkan kosinus sudutnya adalah 9 per 10 akar 3. Berapa besar sudutnya? Gunakan kalkulator karena tidak istimewa ya. Ditemukan
58,69 derajat. Gitu ya. Saya pindah ke papan tulis. Saya akan bahaskan soal yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Gitu ya. Pindah ke papan tulis. Saya bicarakan soal nomor 13 ya, nomor 13. Diketahui vektor A itu adalah 2i dikurangi 5j ditambah 1k. Lalu diketahui vektor B itu xi dikurangi 2j ditambah 4k. Diceritakan vektor A tegak lurus dengan vektor B. Maka berapakah nilai X-nya? X ini loh. Nilainya berapa? Jawab. Tegak lurus artinya apa? Sudut yang dibentuk antara dua vektor itu 90 derajat. Yang ingin saya tekankan apa? Masalah tegak lurus itu berkaitan dengan sudut. Setiap kali berurusan dengan sudutnya vektor, gitu loh, berkaitan dengan sudutnya vektor, maka tidak ada pilihan lain. A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Itu maksud saya. Jadi setiap kali berurusan dengan sudut antara dua vektor, masuk sana. Ini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ya sudah lah. Sekarang cuma tinggal ngitung. Kalau kalian sudah punya arah pengerjaan soal itu, tinggal ngitung. Vektor A, 2i kurangi 5j tambah 1k. Dot xi kurangi 2j ditambah 4k. Sama dengan panjangnya vektor A. Akar 2 kuadrat 4 min 5 kuadrat 25 tambah 1 kuadrat ya. Lalu akar x kuadrat ini tambah 4 tambah 16. Lalu cos. Cos berapa? Sembilan 90 derajat. Oke. Gitu. Ayo menghitung dot produk. Bagaimana ini tadi? Dua dikali X Benar. ditambah min 5 dikali min 2 ditambah 1 kali 4. Benar. Mata saya lihat ini dulu. Mata saya lihat ini dulu. Kosinus 90 derajat berapa? 0. 0. Kali-kali, tetap aja 0. Ya. Jadikan ini pengalaman. Kalau kalian berurusan dengan dua vektor yang saling tegak lurus, ini sudah nggak usah dihitung, nah, percuma. Sebab apa? Kenapa percuma? Ujung-ujungnya kali 0, kan ya jadi 0. Nah, ngerti ya? Ya sudah, nah, tinggal ngitung 2x sama dengan min 14, x sama dengan min 7. Udah kan? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, cukup ya. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Saya ingin membicarakan yang nomor 17. Diketahui
vektor U adalah 2I dikurangi 3J ditambah 5K. Lalu vektor V min 3I dikurangi 5J ditambah 2K. Yang ditanyakan, berapakah nilai tangen sudut antara vektor U dan vektor V? Berapa ya? Ini bukan sudut. Kalau sudah sudut, nah, sudah langsung mikirnya itu ke sini. Ini kan antara U dan V, toh. Berarti apa? Vektor UE. Vektor U dot vektor V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Gitu ya. Lalu sudah tinggal diisi. Ya, vektor U 2 min 3 5 dot min 3 min 5 2 sama dengan akar ya 4 9 25 38. Akar 9 25 4. Oh, sama 38. Lalu kosinus sudut antara vektor U dan vektor V. Gitu ya. Ayo nak, ngitung produk, ayo silakan. Ayo. Min 6 Oke. ditambah 15 ditambah 10 Apa ini? sama dengan 38 cos sudut antara vektor U dan vektor V. Ya, baik. Berapa ini? Baik. Langsung ya, nak. Dibagi 38. Setengah. Iya. Kebetulan cantik. Setengah ini kan cantik untuk nilai kosinus ya. Kalau kebetulan cantik, ya kalian boleh kerja gini. Berapa derajat? 60. Closingnya jadi tangan sudut antara vektor U dan vektor V itu sama dengan tangan 60 derajat. Berapa ya nilainya? Akar 3, Pak. Akar 3. Ngerti ya? Kalau pas cantik. Kalau nggak cantik, nggak apa-apa, main segitiga. Gitu ya, anggap saja nggak cantik ya. Ini kan cantik. Anggap nggak cantik. Ya nggak apa-apa. Gambar saja begini. Resto. Nah, sebut saja sudutnya di sana. Cos samping per miring. Biar nggak bingung ya. Sudut antara vektor U dan vektor V. Gitu ya. Nah, ini kan berarti akar 3. Maka dari gambar ini, tangan sudut antara vektor U dan vektor V yang tetap naik kan? Tangan depan per samping. Akar 3 per 1. Tetap aja akar 3. Ya, kalau nggak cantik, mainnya segitiga. Tapi kalau cantik, mau cari sudutnya dulu, dipersilakan. Bagaimana, nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak Pak. Gun, saya mau bertanya, Pak. Ya, ayo silakan. Ya, silakan. Ayo, apa? Cara tahu itu masuk kuadran 1 atau kuadran 4 gimana, Pak? Ayo, baik. Ini pertanyaan yang baik. Temanmu tanya, loh, kapan bisa tahu ini kuadran 1, kuadran 4? Loh, ini loh, nak, yang pink ini loh. Sudut antara dua vektor itu paling kecil
Berapa? Ini loh, halo, ini. Yang pink ini loh. 0 derajat. Ini kan kalau tidak ada derajatnya berarti radian, loh. 0 derajat, 0 radian kan sama saja dengan 0 derajat. Paling besar berapa? Ini kan ada mentoknya. Pi radian. Pi radian berapa derajat? 180. 180 derajat. Jadi tidak ada nak yang kuadrat 4 sudut antara dua vektor. Ngerti nggak? Ya, mengerti, Pak. Iya, sama-sama. Nah, pertanyaannya temanmu ini bagus loh. Saya kira temanmu itu gara-gara ini. Loh, ini kan kosinus yang bernilai positif, Pak. Kalau kosinus bernilai positif kan bisa kuadrat 1, kuadrat 4. Nah, break sebentar ya. Ini ada doa Angelus. Break sebentar. Doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh kasih, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhanmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan selanjutnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, yang ditanyakan temanmu itu baik. Karena apa? Temanmu kan berpikir apa? Kosinus yang bernilai positif itu kan kuadrat 1 dan kuadrat 4. Lalu saya kan membicarakan cuma kuadrat 1. Makanya temanmu tadi tanya, loh, gimana tahunya dia kuadrat 1 atau kuadrat 4? Nah, pembicaraan tentang sudut antara dua vektor itu ada ketentuannya bahwa sudut antara dua vektor itu paling kecil 0 derajat, paling besar 180 derajat. Artinya nggak ada sudut antara dua vektor yang di kuadran 3 dan di kuadran 4. Nggak ada. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Cukup? Cukup. Baik, kita akhiri dulu pelajaran pada siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat Terima kasih Pak, selamat siang.